Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan hidup, kesempatan untuk beriman, dan kesempatan untuk beribadah. Di antara ibadah yang kita lakukan adalah menuntut ilmu syar'i. Dan ilmu yang kita tuntut saat ini, ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu tauhid. Yang mana ilmu tauhid itu inti dari agama Islam. Inti dari agama Islam dan inti dari dakwah para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul mendakwahkan tauhid kepada umatnya. Meskipun penyakit umatnya berbeda-beda, meskipun masalah yang dihadapi oleh umatnya berbeda-beda, namun para nabi dan rasul tetap menawarkan satu solusi kepada mereka, yaitu kembali kepada tauhid, yaitu kemurnian agama Islam. Insya Allah kita akan membahas nawaqidul Islam setelah kita membahas usul ats-tsalatsah. Al-usul tsalatsah, 3 landasan utama yang harus diketahui oleh seorang muslim. 3 landasan utama yang harus diketahui oleh seorang muslim, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah Allah mudahkan kita membaca usul ats-tsalatsah. Kemudian insya Allah kali ini dengan penulis yang sama, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kita membaca salah satu karangan besar beliau, karya besar beliau, yaitu Nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Tentu saja teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, kita mempelajari Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, bukan untuk bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang lain, bukan untuk bermudah-mudahan menuduh orang lain murtad, bukan juga kemudian kita bermudah-mudahan dalam mengecap orang, dia ini kafir, bukan. Kita mempelajari pembatal-pembatal keislaman justru untuk kita sendiri, agar kita menghindari pembatal-pembatal ini. Jangan sampai kita tidak mengetahui apa saja pembatal keislaman, sehingga naudzubillah bisa saja kita terjatuh dalam pembatal itu tanpa kita sadari. Seperti ungkapan yang sering diungkapkan oleh orang-orang Arab, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seseorang bisa menghindari sesuatu yang sesuatu itu tidak dia ketahui, yang bahaya mana, yang manfaat mana. Artinya dia ingin menghindari sebuah bahaya, tapi dia tidak tahu bahaya mana yang akan dia hindari. Sehingga kita mempelajari Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, bukan untuk menuduh orang lain kafir, bukan bermudah-mudahan mengkafirkan orang, bukan. Sama seperti kita mempelajari Nawaqidul Wudu misalnya, pembatal-pembatal wudu. Pembatal wudu ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kita mempelajari Nawaqidul Wudu, pembatal-pembatal wudu, bukan untuk menuduh wudunya orang lain batal, wudu ente tidak sah, wudunya kamu batal misalnya, bukan. Justru kita mempelajari Nawaqidul Wudu untuk menghindari pembatal-pembatal tersebut, ya, untuk menghindari pembatal-pembatal tersebut. Kita mempelajari
nawaqidus siyam misalnya, pembatal-pembatal puasa, agar kita bisa menghindari apa saja perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Karena ketika seseorang tidak mengetahui pembatal-pembatal, dia bisa saja melakukan pembatal itu tanpa dia sadari. Sementara dia merasa sudah melakukan ibadah. Rekan-rekan dan ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tentu saja ketika seseorang mempelajari keutamaan tauhid, bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana cara ikhlas dalam beribadah, yang menjadi penyempurna dari pelajaran kita adalah kita mengetahui sebaliknya juga, yaitu pembatal-pembatal tauhid. Pembatal-pembatal tauhid atau pembatal-pembatal keislaman. Karena kita telah mengetahui keutamaan-keutamaan tauhid. Sekarang kita harus mengetahui pembatal-pembatal atau hal-hal yang mengurangi kualitas tauhid tersebut. Sebagaimana kita mempelajari keutamaan-keutamaan sholat, keutamaan wudhu misalnya, keutamaan sholat malam, kita juga harus mempelajari apa saja yang membatalkan sholat, apa saja yang membatalkan wudhu, apa saja yang membatalkan puasa, agar kita bisa menghindari pembatal-pembatal tersebut. Harapannya adalah saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, pahala yang kita dapatkan dari ibadah yang kita lakukan sempurna, tidak kurang sedikit pun. Karena betapa banyak orang yang beribadah kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu dia melakukan pembatal-pembatal ibadah. Dia melakukan syirik, riya, sum'ah, dan seterusnya. Yang mana hal-hal tersebut mengurangi, bahkan membatalkan amalan-amalannya. Jadi jangan disalahpahami, kita sedang mempelajari bagaimana cara mengkafirkan orang. Tidak seperti itu. Kita mempelajari ini semata-mata agar kita bisa menghindari bahayanya pembatal-pembatal ini. Mungkin kalau wudhu kita batal, keislaman kita masih ada. Mungkin kalau puasa kita batal, keislaman kita masih ada. Kalau sholat kita batal, mungkin bisa diulang lagi dengan wudhu dan sholat lagi. Tapi hati-hati, ketika sudah berhadapan dengan pembatal-pembatal keislaman, maka ini bahaya yang sangat harus kita hindari. Ya. Bahaya yang sangat harus kita hindari. Ikhwani wa akhwati fillah, di antara juga hal yang membuat kita harus mempelajari pembatal-pembatal keislaman atau pembatal-pembatal tauhid, karena di antara tujuan orang-orang kafir adalah menarik kaum muslimin kepada kekufuran. Mereka tidak akan henti-hentinya dengan segala cara. Bagaimana caranya agar kaum muslimin memeluk agama mereka, yaitu orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang keinginan orang-orang kafir agar kaum muslimin murtad dari agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa." Mereka sangat menginginkan kekufuranmu. Mereka orang-orang kafir sangat ingin kalian wahai kaum muslimin kafir, kufur dari agama kalian. Fatakununa sawa, sehingga kedudukan kalian dengan orang-orang kafir sama di sisi Allah, sama-sama diazab. Ini dalam surat An-Nisa ayat 89. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 217, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Mereka orang-orang kafir akan terus berusaha mengajak kalian, memerangi kalian, menarik kalian kepada apa? Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian murtad dari agama kalian. Sampai kalian murtad dari agama kalian. Ini istata'u. Mereka melakukannya dengan penuh kemampuan mereka, dengan sepenuh kemampuan mereka. Tidak dengan ucapan, dengan perbuatan.
Tidak dengan perbuatan mereka menciptakan game-game online yang di sana ada kekufuran, misalnya menyembah berhala, menyembah ini dan itu, yang dibungkus dengan game online, sehingga anak-anak muda banyak yang bermain akhirnya game-game yang merusak tauhid. Atau misalnya dengan aplikasi-aplikasi yang ada di sosial media, yang ada di gadget, di HP, aplikasi-aplikasi yang mengandung kesyirikan. Misalnya ramalan, bagaimana seseorang masa depannya seperti apa pekerjaannya. Itu adalah hal-hal yang kemudian ketika kaum muslimin terbiasa memainkan itu di aplikasi atau sosial media, mereka lama-lama akan bergantung pada aplikasi pengundi nasib tersebut. Mereka akan mencoba sedikit demi sedikit. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah puas sampai kalian mengikuti agama mereka. Sampai kalian mengikuti agama mereka. Kemudian dalam surat Al-Baqarah juga ayat 109, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita keinginan orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Mereka ahlul kitab sangat menginginkan kalian murtad dari agama kalian. Mereka orang-orang kafir sangat menginginkan kalian murtad dari agama kalian. Hasadan min 'indi anfusihim. Mereka hasad. Mereka hasad. Berusaha mereka. Bagaimana caranya memurtadkan kaum muslimin dari agama mereka. Kenapa mereka hasad? Karena Islam adalah nikmat dan karunia terbesar yang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang kafir. Mereka hasad atas nikmat yang kita rasakan sekarang, yaitu nikmat Islam dan iman. Sehingga mereka ingin menggiring kaum muslimin kepada kekufuran, sehingga akhirnya sama-sama merasakan kekufuran. Jika tidak berhasil mereka menarik orang-orang tua, mereka akan menarik anak-anak muda. Jika mereka tidak berhasil menarik anak-anak muda, mereka akan menarik makhluk yang lemah, yaitu para perempuan. Target utama mereka adalah merusak perempuan. Ketika perempuan dari kaum muslimin dirusak oleh mereka, maka akan rusak. Di sini Syekh menjelaskan pensyarah kitab ini, kita belum masuk ke matanya. Wa min aqrabi at-turuq li ifsadi mujtama'atil muslimin ifsadul mar'ah. Wa min aqrabi at-turuq li ifsadi mujtama'atil muslimin ifsadul mar'ah. Di antara cara yang paling mudah untuk merusak lingkungan kaum muslimin adalah rusak dulu kaum hawa, kaum wanitanya. Ketika kaum wanita dari kaum muslimin sudah rusak, maka otomatis lingkungan akan rusak. Lingkungan akan runtuh. Kejayaan Islam akan runtuh. Tapi manakala perempuan, wanita kaum muslimin terjaga di rumah-rumah mereka, terjaga dengan rasa atau sifat malu mereka, terjaga kehormatan dan terjaga agama mereka, mereka tidak akan bisa merusak Islam. Jadi mereka berusaha merusak orang tua. Jika tidak berhasil merusak orang tua, anak-anak muda dirusak. Jika mereka tidak berhasil merusak anak-anak muda, yang menjadi sasaran empuk dan sasaran utama adalah para wanita. Karena para wanita ini biasanya mudah untuk mengikuti. Mudah untuk penasaran kemudian mengikuti. Rasa penasaran seorang perempuan, seorang wanita menggiring dia untuk mencari kemudian mengikuti. Itulah lemahnya. Sehingga ikhwani wa akhwati fillah, seandainya seorang ayah atau seorang kakak laki-laki, seorang laki-laki wajib belajar tauhid dan akidah untuk memperkuat agamanya, maka kita katakan para wanita harus lebih kuat agamanya. Harus lebih kuat agama.
karena merekalah yang akan menjadi sasaran pengerusakan besar-besaran. Sehingga salah satu upaya, salah satu usaha kita adalah bagaimana kita memahami nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, agar kita tidak terjatuh dalam pembatal-pembatal ini. Maksud dari nawaqidul Islam atau definisi nawaqidul Islam, pembatal keislaman, adalah i'tiqadatun wa aqwalun wa af'alun allati tufsidu dinal mar'i. Nawaqidul Islam adalah keyakinan atau ucapan atau perbuatan yang merusak agama seseorang. Kita ulangi, nawaqidul Islam adalah keyakinan, perbuatan, dan ucapan yang bisa merusak keimanan atau membatalkan keislaman seseorang. Itulah yang dimaksud dengan nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam itu sangat banyak. Sebenarnya lebih dari 10 ya, lebih dari 10. Meskipun Syekh di sini menyebutkan 10, tapi sebenarnya nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman itu banyak, lebih dari 10. Tapi seperti itulah, dari semua pembatal-pembatal keislaman itu, pembatal-pembatal tauhid itu, semuanya kembali atau bermuara pada 10 pembatal utama ini. Artinya 10 pembatal keislaman yang akan kita pelajari ini adalah akar dari semua pembatal-pembatal keislaman. 10 poin pembatal keislaman yang akan kita pelajari ini adalah poin-poin atau pembatal-pembatal yang paling sering terjadi pada umat ini. Yang paling sering terjadi pada umat Islam ini, dan mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak menyadarinya. Kemudian kita berharap juga dengan mempelajari nawaqidul Islam, ini salah satu upaya kita mempertahankan kemurnian agama kita. Mempertahankan kemurnian agama keluarga kita. Kalau sewaktu-waktu misalnya kita mendapati ada keluarga kita atau teman dekat kita, sahabat kita melakukan atau meyakini atau mengucapkan salah satu dari 10 pembatal keislaman ini, maka kita tegur, kita nasihati. Kita nasihati, karena musibah terbesar bagi seseorang adalah rusaknya agamanya. Seandainya dia tidak punya pekerjaan, seandainya dia miskin, seandainya dia tertimpa musibah, kecelakaan, atau kebakaran, atau apa, itu semua tidak lebih berat musibahnya daripada musibah ketika seseorang rusak agamanya. Karena apa? Mungkin seseorang diuji dengan penyakit, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan lilitan hutang, diuji dengan rumah tangganya. Mungkin saja ujian-ujian itu ketika dia sabar menghadapinya, dia akan mendapatkan pahala dan menggugurkan dosa-dosa. Tapi ketika seseorang diuji dengan rusaknya agamanya, rusaknya agama ini tidak akan mengampuni dosanya, justru akan menjerumuskannya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Neraka jahanam. Na'udzubillah. Makanya salah satu doa yang sering kita dengar, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibahku atau musibah yang menimpaku pada agamaku. Pada agama. Baiklah, insya Allah kita baca matannya ya. Kita baca matannya. Silakan yang baca. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul Islam li iman bid'awati Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi. I'lam anna min a'zami nawaqidil Islami 'asharatan. Al-awwalu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Wad dalilu qawluhu ta'ala.
innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa minhu adz-dzabhu li ghairillahi kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri. Baik. Barakallahu fiik. Qala Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, "I'lam anna nawaqidal islami 10. Yani 10 nawaqid. Nawaqid jamak dari naqid. Naqidun nawaqid. I'lam, ketahuilah bahwa pembatal keislaman itu ada 10. Tadi lupa kita jelaskan penyempurna dari definisi nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam adalah i'tiqadatun wa aqwalun wa af'alun allati tufsidu dinal mar'i. Yaitu keyakinan atau perbuatan atau ucapan yang merusak agama seseorang atau yang membatalkan keimanan seseorang. Lanjutannya adalah seandainya dia meninggal dunia sementara dia belum bertaubat, maka dia masuk neraka. Seandainya dia meninggal dunia dan belum bertaubat dari melakukan salah satu atau 10 ini, maka dia masuk neraka. I'lam anna nawaqidal islami 10. Al-awwal, yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Asyirku fi ibadatillahi ta'ala.